Hai, hari ini saya mau menjelaskan tentang mind mapping Business Economic and Management. Saya Dewi Longgo Marina Harahap dengan nomor induk mahasiswa 25041900012. Ini mungkin tugas akhir sekolah saya ya, UAS ujian akhir sekolah saya. Oke, check it out. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Nah, kita lanjutkan ke mind mapping mata kuliah Business Economic and Management. Nah, tentunya kepala besarnya atau judul besarnya itu ya, mindnya itu adalah Business Economic and Management. Ini saya bagi ada beberapa, yaitu ada konsep penting mikroekonomi, ada strategi to create value, ada analisis, ada supply chain plan, supply chain planning, ada value chain management, terus ada juga tentang profesoram caran sedikit ya, kemudian ada strategic management. Nah, kita mulai dari konsep penting mikroekonomi. Jadi konsep penting mikroekonomi itu secara mind mapping dibagi 3 kategori besar, yaitu utility, production and cost, dan demand, supply, serta equilibrium. Sedangkan di supply chain itu ada produksi, supply, demand, dan diakhiri dengan atau finishingnya dengan fulfillment. Kemudian di value chain management itu ada supplier, ada company, dan ada channel serta customer. Kemudian di strategi to create value itu tentunya kita tahu bahwa ada kerangka berpikir yaitu wisdom yang akan melahirkan business level strategi atau corporate level strategi. Nah, di strategi to create value itu ada unsolved matrix ya, kalau ingin lebih detail lagi. Kemudian ada beberapa analisis yang dipakai di Business Economic and Management. Nah, nanti ada juga beberapa yang saya lanjutkan di slide kedua, tapi saya akan menjelaskan di slide 1 dulu ya, karena nggak cukup. Yang pertama, analisis itu ada decision tree value, ada analisis aktivitas, ada analisis rasio keuangan, ada pestle, ada SWOT dengan pasangannya itu TOWS matrix. Kemudian untuk yang terakhir di slide 1 adalah ada penjelasan atau teori yang terkenal dari Profesor Ramcharan. Ini ada Profesor Ramcharan ini menyebutkan yang pentingnya cash, profit margin, velocity, growth, dan customer focus. Kemudian kita masuk ke slide kedua, yaitu ada mappingnya yang saya bikin adalah strategic management ya. Di sini ada dua nih ilmuwan ekonomi ya yang terkenal yang diambil itu oleh Prof. Roy, karena mapping ini saya ambil dari PowerPoint-nya Prof. Roy yang memang tugas UAS kami. Pertama ada Hauma dan yang kedua ada Barney. Hauma ini dia teorinya membagi 3 nih bisnis strategic management ini. Yang penting tuh ada 3, ada ownership base, ada access base, dan ada proficiency base. Sedangkan Barney di sini ada 6 ya. Yang penting di strategic management ada company has low cost compared to other competitor, ada the quality of products, service better than competitors, ada more capable of R&D and innovation than competitor, ada better managerial capability than competitor, ada companies probability better than competitor, dan ada corporate image better than competitor. Kemudian ada beberapa analisis lagi nih ya, yang tadi di slide 1 tidak muat, jadi memang sangat banyak sekali tools analisis di business and economic management ini ya. Yang pertama ada vario analisis, yang kedua ada product portfolio matrix, yang ketiga ada GE McKinsey matrix, keempat ada business model canvas, dan yang kelima ada parent fit matrix. Nah, di strategic management ini itu tentunya
kita diajarkan untuk bertransformasi dalam bisnis. Kenapa? Karena adanya era digitalisasi, sehingga karena adanya era digitalisasi kita harus berinovasi ya. Misalnya belanja yang tadi biasanya offline menjadi belanjanya online, itu yang paling mudah ya. Dan karena adanya inovasi yang terus-menerus, maka akan terciptalah value of innovation. Nah, di strategi manajemen ini juga ada 4 level ketidakpastian ya. Yang paling terkenal adalah yang pertama itu ada mudah diprediksi, kondisi alternatif, kisaran, dan tidak jelas. Nah, bagaimana sih cara menanganinya? Yaitu bertahan dan reaksi. Ada 4 nih ya cara mengatasinya: bertahan dan reaksi, cepat adaptasi, amankan hak main, atau bentuk masa depan. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya dan mau menyimak penjelasan mind mapping saya. Terima kasih. Oke, sudah saya jelaskan semua ya. Dadah.